Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya. Sebelum kita mengawali pada pertemuan hari ini, kita berdoa dulu ya. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengabsen dulu ya. Mbak Vira, Mas Eta, Hadir. Mas Indu, Hadir. Mbak Salsa, Hadir. Mbak Dinsya. Hadir. Ya, baik. Hadir semua ya, anak-anak. Ya. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita, untuk membangkitkan semangat kita nyanyi dulu ya dari Sabang sampai Merauke. Yuk ikuti ibu guru. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya. Ibu akan bertanya, kemarin kita mempelajari tentang apa saja? Tentang pernapasan pada manusia. Ya, baik, benar. Sekarang kita akan melanjutkan. Oke, baik. Kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang melalui membaca teks organ gerak hewan dan manusia, nanti siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara baik dan benar, serta menentukan ide pokok pada bacaan. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa diharapkan dapat menggambar organ gerak hewan dan manusia. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Baik, untuk yang pertama adalah untuk materi selanjutnya adalah kita memahami tentang gambar di sini. Bisa dibacakan untuk Mas Eta percakapan yang ini? Bisa. Ya, dibaca dulu. Pak, lucu ya. Kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Iya. Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak dapat melakukan kegiatan apapun. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam gerak sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Bisa dibaca selanjutnya, Mbak Wah. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Baik. Untuk selanjutnya adalah
Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot adalah alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, sekarang Ibu mau bertanya. Untuk Mbak Salsa, coba sekarang sebutkan ide pokok dalam paragraf yang pertama itu apa? Salah satu ciri dalam hidup adalah bergerak. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Salsa. Ya, sekarang Ibu akan memberi contoh alat gerak pada hewan dan manusia. Alat gerak pada hewan seperti ini, bisa dilihat? Bisa. Alat gerak pada manusia itu yang seperti ini. Ini adalah tulang-tulang pada manusia. Sekarang Ibu akan membagikan soal kepada anak-anak. Nanti dijawab ya. Ya, Mas Rita. Dijawab dulu, nanti dikumpulkan setelah ini. Sambil menunggu jawaban kalian, Ibu akan memberikan sebuah video. Sudah belum anak-anak? Sudah. Baik, sekarang kumpulkan pekerjaannya. Nanti Ibu akan menilai untuk menjadi nilai ulangan harian. Baik, sekarang melanjutkan materi pembelajaran. Pembelajaran Dengarkan baik-baik ya. Tema 1 materi SPDP pada 3.1 tentang gambar cerita. Pernahkah kalian mendengar tentang gambar cerita? Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi, yaitu gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dapat berupa foto maupun gambar tangan. Macam gambar ilustrasi adalah yang pertama, cerita bergambar atau cergam, komik, pamflet, cover buku, kartun, karikatur, dan lain-lain. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, gambar hewan, atau gambar tumbuh-tumbuhan. Sebelum membuat gambar ilustrasi, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan gagasan. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Yang ketiga, melakukan pewarnaan. Media gambar dapat berupa alas gambar dan media pewarnaan. Terdapat beberapa corak dari gambar cerita. Yang pertama, gambar realis adalah gambar yang sesuai dengan gambar aslinya. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, gambar karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan dari gambar aslinya, biasanya berisi kritikan. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, gambar kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur. Contohnya sebagai berikut. Dan yang keempat adalah gambar dekoratif, adalah gambar yang objeknya diubah namun ciri-cirinya tetap. Contohnya sebagai berikut. Selain itu, Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memberi tugas untuk dikerjakan di rumah bersama orang tua ya anak-anak, yaitu tentang menggambar organ gerak hewan manusia atau menggambar tentang gambar cerita seperti pada video tadi. Bisa? Bisa.
Ya, untuk selanjutnya adalah kegiatan berdiskusi. Nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Setelah itu hasilnya dipaparkan di depan. Baik, kalian akan berdiskusi tentang yang pertama ini adalah pengertian ide pokok bacaan, yang kedua fungsi ide pokok bacaan, yang ketiga cara menentukan ide pokok bacaan. Ibu akan bagi kelompok, Mas Seta sama Mas Sidu, Mbak Pira, Mbak Salsa sama Mbak Dinsa. Kerjakan seperti yang di bawah ini menurut definisi kalian masing-masing. Kerjakan bareng-bareng dulu. Baik, sudah selesai anak? Sudah. Ya, untuk sekarang Ibu mau kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang maju perwakilan kelompoknya masing-masing. Yang pertama adalah Mas Seta. Maju. Membacakan hasil diskusinya. Maju. Silakan baca pada ide pokok adalah. Ide pokok adalah kalimat utama yang terdapat pada sebuah paragraf. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, Mbak Pira. Silahkan baca yang cara menentukan ide pokok bacaan. Kalimat dalam sebuah paragraf dibaca satu persatu untuk menentukan inti paragraf tersebut. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sekarang kita akan menyimpulkan pada pembelajaran hari ini. Coba sekarang sebutkan, tadi kita mempelajari tentang apa saja, Mbak Uwa? Hewan dan manusia. Ya, baik, benar. Sekarang Ibu mau tanya organ gerak yang pasif itu apa, Mbak Salsa? Tulang, Bu. Ya. Yang berikutnya kita mempelajari tentang apa, Mas Seta? Menentukan ide pokok pada paragraf. Ya, baik. Berarti kita telah mempelajari pada hari ini kegiatannya sudah selesai ya, anak-anak. Ya. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang alat pencernaan. Nanti dipelajari dulu ya di bukunya masing-masing. Ya, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai.